Secara default, di Excel kalian tidak akan menemukan fungsi semacam ini, atau yang ini, kecuali kalian bisa membuatnya sendiri. Dan jika kalian tahu cara buatnya, pekerjaan akan jadi jauh lebih cepat dan enteng. Mau tahu cara buatnya? Simak video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semuanya, jumpa lagi di tutorial Excel di channel Hasanipits. Di video kali ini kita akan bahas salah satu fungsi terbaru Excel, yaitu fungsi lambda. Nah, apa itu fungsi lambda? Fungsi lambda adalah fungsi Excel yang bisa kita gunakan untuk membuat fungsi-fungsi baru atau rumus-rumus baru yang tidak ada di Excel, atau bisa dikatakan fungsi custom atau fungsi buatan sendiri. Artinya seperti ini, di dunia nyata terdapat beribu-ribu macam jenis rumus dan tidak semuanya bisa diakomodasi oleh Excel. Nah, dengan menggunakan fungsi lambda, kita bisa membuat rumus-rumus tersebut kemudian kita simpan di Excel untuk bisa kita gunakan kapan saja kita inginkan. Nah, supaya lebih jelas saya akan tunjukkan dengan contoh di sini. Nah, misalnya kita akan buat rumus untuk menghitung luas persegi panjang misalnya. Nah, untuk membuatnya dengan fungsi lambda caranya akan seperti ini. Kita masukkan lambda. Di sini kita diminta untuk memasukkan parameter atau variabel-variabel dan bagaimana perhitungannya. Nah, variabel atau parameter pertama untuk menghitung luas persegi panjang adalah panjang. Kemudian yang kedua adalah lebar. Kita bisa masukkan di sini kata teks panjang seperti ini, atau kita juga bisa singkat seperti ini. Kemudian parameter keduanya adalah L untuk lebar misalnya. Kemudian kita masukkan rumusnya, yaitu P kita kalikan dengan L. Oke, tutup kurung. Untuk fungsi lambda kita bisa enter dan hasilnya seperti ini, error calculation. Kenapa error? Karena kita belum memasukkan nilai-nilai untuk kedua parameter tersebut. Nah, kita bisa masukkan nilainya di sini. Buka kurung, kemudian masukkan untuk nilai P, kita masukkan yang ini. Kemudian untuk parameter L, kita masukkan yang ini. Tutup kurung, lalu kita enter. Maka kita dapatkan hasilnya. Oke. Nah, untuk menyimpan rumus ini di Excel, kita bisa copy bagian yang ada di sini, mulai dari rumus sampai sama dengan copy. Yang ini tidak bisa dimasukkan, escape, kemudian masuk ke tab formula, lalu pilih name manager, lalu klik pada tombol new, dan di sini kita bisa beri nama rumus custom kita. Oke, kita beri nama di sini luas persegi panjang misalnya, tidak boleh ada spasi. Oke. Scope-nya di sini kita bisa tentukan jangkauannya adalah workbook sehingga dia berlaku hanya di workbook ini. Kemudian basic dia bisa berlaku di workbook mana saja. Oke. Kemudian advance dia berlaku di workbook mana saja dan bisa mengakses sumber-sumber eksternal. Nah, untuk contoh kali ini kita gunakan saja workbook. Oke. Kemudian di sini kita bisa beri komentar yang sifatnya deskriptif sehingga kita tahu ini rumus apa dan keterangan-keterangan lainnya. Dan kemudian di sini pada bagian reverse to kita masukkan rumus yang kita copy tadi. Kita klik OK, lalu kita close. Sekarang kita coba sama dengan luas persegi panjang. Nah, langsung muncul di sini. Kita masukkan parameternya panjang, kemudian parameter kedua lebar, tutup kurung, lalu kita enter. Nah, sekarang kita temukan hasilnya. Oke. Nah, sekarang kita pindah ke contoh yang kedua. Kita akan buat rumus untuk mengkonversi Fahrenheit ke Celsius. Dan rumusnya seperti ini, yaitu suhu dalam Fahrenheit kita kurangi 32. Nah, 32 ini adalah titik beku dari air dalam derajat Celsius. Kemudian kita kalikan dengan faktor konversi untuk penyesuaian antara skala Fahrenheit ke Celsius, yaitu 5/9. Oke, kita tidak akan membahas mengenai rumus ini secara spesifik. Kita akan bahas bagaimana menggunakan fungsi lambda untuk membuat rumus ini. Oke, kita masukkan di sini fungsi lambda. Lambda parameternya di sini hanya satu, yaitu Fahrenheit. Oke, yang ada di sini. Jadi kita masukkan saja F di sini. F. Kemudian kalkulasinya adalah F dikurangi 32, tutup kurung, kemudian dikali dengan 5/9, tutup kurung, untuk fungsi lambda. Dan sekarang kita akan coba memasukkan parameternya di sini, yang ini.
tutup kurung, lalu kita enter. Oke, hasilnya seperti ini. Oke, gampang kan? Nah, kita lanjut ke level yang lebih tinggi lagi. Nah, di sini kita akan menentukan bilangan apakah angka ini ganjil atau genap. Nah, kehebatan lain dari fungsi lambda ini adalah kita bisa menggunakan fungsi lambda untuk membuat rumus-rumus baru yang bisa dikombinasikan dengan fungsi-fungsi yang sudah ada di Excel. Contohnya seperti ini. Nah, misalnya untuk menghasilkan angka ganjil genap di sini, tentunya kita akan membagi angka ini dengan 2 dan kita cari sisanya. Oke, kita bisa gunakan fungsi mod, kemudian angkanya yang ini kemudian dibagi 2. Nah, jika masih ada sisa berarti ganjil, jika 0 berarti genap. Dan di sini untuk menampilkan teks ganjil genap kita bisa gunakan fungsi if. Oke, jadi fungsi lambdanya akan seperti ini. Lambda parameternya adalah kita masukkan saja di sini angka. Oke, kemudian kalkulasinya adalah kita masukkan fungsi fungsi if terlebih dahulu. If mod angka dibagi 2 sama dengan 0, maka hasilnya adalah jika 0 maka dia genap. Tapi jika 1 atau selain 0 maka ganjil. Petik kemudian tutup kurung, dan sekarang kita akan coba masukkan parameternya. Nah, ini tutup kurung lalu enter. Kita enter saja langsung error codes. Kenapa error di sini? Ya, ini harusnya di luar. Tutup kurung lalu enter dan ketemu hasilnya. Oke, kita drag seperti ini. Nah, sekarang kita akan simpan rumus ini di Excel. Jadi kita blok dari sini, mulai dari selain nilai parameter ini kita blok sampai sini. Kita copy, escape, lalu name manager, new, kemudian masukkan di sini ganjil genap misalnya. Scope-nya workbook kita paste di sini. Klik OK, close. Sekarang kita coba apakah berhasil atau tidak. Sama dengan ganjil genap. Nah, di sini kita diminta masukkan angka, kita blok ini, tutup kurung, kita enter, dan ternyata berhasil. Kita drag ke bawah dan semuanya berhasil. Oke, lanjut ke konversi nama bulan. Nah, ini agak panjang. Jadi kita akan konversi nama bulan ini ke nomor bulan. Caranya seperti ini. Kita masukkan fungsi lambda terlebih dahulu. Parameternya kita masukkan bulan misalnya. Kemudian rumusnya untuk mengkonversinya kita akan menggunakan fungsi choose. Indeks numbernya kita akan matchkan. Apa yang akan kita matchkan? Yaitu bulan. Dengan apa kita akan matchkan? Dengan array yang ada di sini. Arraynya yaitu Januari, kemudian garis miring terbalik. Jika tidak bisa garis terbalik maka bisa menggunakan koma, kemudian Februari, dan seterusnya. Nah, kemudian kita masukkan di sini match type-nya exact match untuk fungsi match, tutup kurung untuk fungsi match. Lalu kita lanjutkan fungsi choose. Di sini kita masukkan value satunya. Value satunya adalah 1 untuk Januari, 2 Februari, kemudian 3 Maret, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 untuk Desember. Oke, tutup kurung untuk fungsi choose, lalu tutup kurung untuk fungsi lambda. Sekarang kita coba isi parameternya dengan bulan yang ada di sini. Tutup kurung lalu kita enter, dan hasilnya 1 sudah benar. Oke, kita coba, dan semuanya sudah benar di sini. Kita akan coba misalnya bulan Februari di sini. Nah, oke.
berarti berhasil. Sekarang kita simpan rumus yang sudah kita buat ini, kita blok mulai dari sini di luar parameter ini, copy, escape, name manager, new, lalu di sini bulan ke nomor. Kita biarkan yang ini, lalu kita paste rumusnya di sini. Ctrl P, klik OK, close. Sekarang kita coba. Sama dengan bulan ke nomor. Nah, ini dia. Masukkan variabelnya, parameternya, enter. Berhasil, kita blok seperti ini. Nah, berhasil. Oke. Lanjut ke contoh yang kelima. Di sini kita akan tentukan kategori umur berdasarkan umur yang ada di sini. Jika lebih kecil dari 18, maka dia anak-anak. Jika lebih kecil dari 65, lebih kecil atau sama dengan 65, maka dia adalah dewasa, dan jika lebih besar dari 65 maka lansia. Oke, kita mulai masukkan fungsi lambda di sini. Lambda parameternya adalah yang ini, umur. Jadi kita masukkan saja di sini nama variabelnya umur. Kemudian untuk ini kita bawa ke sini. Untuk kalkulasinya kita masukkan di sini fungsi ifs. Logical test pertama, jika umur lebih kecil dari 18, maka jawabnya adalah anak-anak. Jika umur lebih kecil atau sama dengan 65, maka jawabnya adalah dewasa. Jika umur lebih besar dari 65, maka jawabnya adalah lansia. Tutup kurung untuk fungsi ifs, lalu tutup kurung untuk fungsi lambda, dan sekarang kita akan coba masukkan parameternya. Kita enter dan hasilnya kelihatan di sini. Oke, kita akan coba. Ya, yang ini anak, yang ini anak, yang lansia yang ini. Oke, berarti sudah benar. Sekarang kita bisa copy rumusnya. Ini kita blok saja dari sini. Copy. Sekarang kita buatkan namanya name manager, new, umur, kategori umur. Oke, kita paste di sini. Kita paste, lalu klik OK. Kita close, dan sekarang kita coba. Sama dengan kategori umur. Masukkan umur, tutup kurung, enter. Simpel kan? Nah, jadi dengan menggunakan fungsi lambda kita bisa membuat fungsi custom sesuai dengan kebutuhan kita, dan bisa kita gunakan kapan saja kita inginkan, atau kita bisa gunakan berulang kali. Oke, sekira segitu aja mengenai fungsi lambda. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa bermanfaat. Kalau ada pertanyaan atau masukan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Bagi sobat sekalian yang baru mampir di channel ini atau yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan notifikasinya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.